Sobat Kompare semuanya, selamat sore menjelang petang pada hari ini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga penyertaan Tuhan Yesus Kristus ada bersama Sobat Kompare semuanya, sehingga kalian semua pada saat ini sehat, sukacita, dan tentunya tetap semangat ya untuk mengikuti persekutuan pada sore petang hari ini. Yuk, mari Sobat Kompare, sebelum kita berdoa bersama, mari kita terlebih dahulu memuji nama Tuhan dengan lagu dari PKJ 255, Firman-Mu kupegang selalu. Suka saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah. Padamu aku berserah, Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Ayo, mari Sobat Kompare semuanya, kita tunduk dalam doa. Selamat sore menjelang petang Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan saat ini Engkau masih mengizinkan kami pemuda remaja GKI Kabangan untuk bersama-sama Tuhan kami bersekutu pada saat ini. Kami ingin belajar tentang firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang hadir bersama kami, sehingga kami boleh belajar, kami boleh mendengarkan, dan Engkau sendiri yang memberkati kami sehingga Engkau mampukan untuk dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Sobat Kompare semuanya, tema persekutuan kita pada saat ini adalah komunitas pembawa kabar baik. Komunitas pembawa kabar baik, di mana ayat bacaannya terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 8. Firman Tuhan akan saya bacakan sebagai berikut. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan, yang memeliharanya, dan melaksanakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Nah, Sobat Kompare semuanya, bila kita membaca warta gereja yang biasanya tuh seminggu sekali ya, akan kita dapatkan melalui
WA di grup ya, ada banyak sekali informasi yang dapat kita peroleh dari warta gereja kita. Antara lain dalam warta gereja itu biasanya ada memuat tema ibadah pada minggu hari itu. Kemudian ada informasi lain mungkin mengenai kegiatan-kegiatan gereja, ada juga informasi tentang berita kelahiran, ada informasi berita lelayu, atau juga informasi tentang berita-berita yang lainnya. Nah, selain informasi tadi itu, ada juga informasi yang kalau saya nggak salah itu kurang lebih 5 tahun ini informasi itu ada di warta gereja kita dan terus ada, tetap belum berubah. Dan biasanya dalam warta yang kita baca di WA group itu, warta itu ada di halaman depan. Kira-kira Sobat Kompare tahu nggak? Informasi apa ya itu yang terletak di halaman depan? Yang selama kurang lebih 5 tahun ini belum berubah dan informasinya ya itu. Tetap seperti itu. Mungkin Sobat Kompare ada yang tahu? Informasi apa? Ya, informasi itu adalah visi dan misi gereja kita. Informasi tentang visi dan misi gereja kita. Di mana dalam warta itu tertulis bahwa misi gereja kita tuh ada 6 ya, yang hendak dicapai oleh gereja kita. Kalau secara warta tertulis, nah ini ya, mungkin ada yang lupa ya. Nih, ada 6 misi gereja kita ya. Ada 6. Nah, visi, misi, dan gereja itu ada sesuatu yang ingin dicapai oleh gereja kita. Semuanya ini, visi dan misi ini dirancang tentunya oleh para penatua kita. Mereka bersama-sama memikirkan dengan serius, dengan benar-benar ya. Para penatua kita mengolahnya, kemudian akhirnya bisa disusun ya seperti ini. Ada 6. Menurut Sobat Kompare semuanya, buat apa ya semuanya ini visi dan misi disusun dan dirancang? Jawabannya, karena gereja ada, gereja hadir untuk mengerjakan misi Allah. Misi itu adalah untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Nah, Sobat Kompare, kita akan kembali ke bacaan firman Tuhan yang tadi, yang kita bersama baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6-8, di mana pada ayat 6 tadi ada pertanyaan dari para murid. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dari pertanyaan ini menunjukkan bahwa ada kesalahpahaman tentang konsep kerajaan dalam diri para murid. Ya, mereka belum memahami apa yang dimaksud Yesus dalam ungkapan kerajaan Allah. Apa yang ditanyakan oleh para murid ini bisa dikatakan pertanyaan mereka ini juga mewakili pengharapan banyak orang Yahudi pada masa itu. Mereka atau bangsa Yahudi pada masa itu mengharapkan kerajaan yang mengacu pada kerajaan seperti zaman Raja Daud dahulu, ya. Oleh karena itu pada saat peristiwa kematian Yesus, mereka sempat patah semangat. Pengharapan mereka sempat sirna. Tapi dengan kebangkitan Yesus mengembalikan pengharapan para murid tentang hadirnya kerajaan itu. Hadirnya kerajaan secara fisik,
kerajaan yang memiliki raja yang memerintah, seperti zaman Raja Daud dahulu memerintah. Nah, jawaban Yesus atas pertanyaan para murid tadi akhirnya menunjukkan bahwa kerajaan yang dimaksud oleh Yesus berbeda dengan apa yang menjadi pengharapan dari para murid tadi. Kerajaan Allah yang dimaksud oleh Yesus adalah keadaan di mana Allah menjadi raja dalam kehidupan yang ditandai hadirnya persekutuan kasih yang akrab antara Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sebabnya tadi dalam ayat yang ke-7, Yesus mengajak para murid untuk tidak menerka masa dan waktu kapan kerajaan Allah itu hadir. Dalam menanti kehadiran kerajaan Allah itu, Yesus meminta para murid untuk fokus kepada Allah Trinitas. Dalam masa-masa menanti ini, para murid nanti akan menerima kuasa yang akan mendorong mereka memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mereka akan memberitakan Injil ini dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Nah, Sobat Kompare, inilah yang kemudian harinya, yang pada saat ini menjadi misi yang diemban oleh gereja, di mana gereja atau orang-orang Kristen pada saat ini hadir untuk mempersaksikan Injil Kerajaan Allah di bumi. Maksudnya adalah orang-orang Kristen ini diharapkan untuk menunjukkan hidup yang taat pada perintah Allah. Hidup dengan perilaku saling mengasihi. Di dalam konfesi GKI ada penjelasan tentang kerajaan Allah, ya. Di mana penjelasannya sebagai berikut. 1. Kerajaan Allah bukanlah tempat atau struktur kelembagaan tertentu, melainkan sebuah proses dinamis yang menghadirkan persekutuan yang akrab dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kedua, dengan kerajaan Allah, seluruh bumi dibarui ke dalam pemenuhannya. Yang ketiga, gereja dipanggil dan diutus untuk mewujudkan tujuan kerajaan Allah tersebut. Jadi Sobat Kompare semuanya, secara praktis konvensi ini juga menjelaskan tindakan atau nilai-nilai yang mencerminkan kerajaan Allah, yang meliputi tindakan atau perilaku seperti berikut ini, ya. Mengampuni orang berdosa, serta memanggil orang berdosa ini untuk bertobat. Kemudian mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan. Memberkati setiap pribadi, setiap keluarga dan anak-anak. Kemudian memberdayakan orang miskin, membebaskan orang tertindas, serta tak lupa menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan. Nah, demikianlah Sobat Kompare, seperti tema yang disampaikan pada saat ini, yaitu komunitas pembawa kabar baik, maka ya inilah misi kita saat ini. Misi kita orang-orang Kristen, komunitas orang-orang Kristen, untuk membawa kabar baik, memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah melalui tindakan dan perilaku yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari.
Sobat Kembari semuanya, kiranya firman Tuhan pada saat ini kembali ya memberikan Sobat Kompare semangat, juga keyakinan diri atas penyertaan Tuhan. Agar Sobat Kompare semuanya dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi pembawa kabar baik di dalam kehidupan Sobat Kompare semuanya. Di dalam kehidupan di sekitar Sobat Kompare semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Yuk, mari Sobat Kompare, sebelum kita mengakhiri persekutuan pada sore petang hari ini, kita akan kembali memuji nama Tuhan dengan lagu dari PKJ 185, Tuhan mengutus kita. Kita nyanyikan bait 1 dan 2.